Nah, sekarang tadi kan kita cuma melihat Tableau hanya berdasarkan sampelnya nih. Nah, sekarang kita coba bikin sendiri gitu. Eh, Salah satu contoh eh, tampilan di dashboard gitu. Namun sebelum itu nanti kita akan coba bandingkan gitu ketika kita menganalisa data tanpa menggunakan Tableau dan menggunakan Tableau gitu. Ini saya keluarkan terlebih dahulu aja. Eh, Quit dulu, don't save. Kita tidak perlu menyimpan file itu. Saya buka ulang lagi. Nah, ini loading. Saya coba cari filenya dulu untuk yang mau kita bandingkan. Nah, ketika teman-teman mendownload tadi file Tableau, ketika menginstal Tableau, nanti tuh Tableau akan memberi kita eh, beberapa file data source sebagai yang bisa kita gunakan untuk belajar gitu. Saya buka lagi Tableau yang tadi sempat saya buka. Oke, ini tadi yang saya bilang, ketika teman-teman tadi sudah pernah membuka Tableau, dia akan ada muncul di sini di open itu latest workbook kalau di apa di namanya lah istilahnya gitu. Oke, kita kembali ke sini gitu. Kita buka data source. Kita ambil salah satu contoh data yang bisa umumnya kita pakai itu eh, sampel superstores gitu. Nah, ini adalah data sampel superstores gitu. Di sini ada 3 sheet gitu, dari spreadsheet-nya ada 3 sheet, ada order, kemudian ada people, sama ada return gitu. Nah, ketika kayak kita pengen tahu nih sebenarnya eh, negara bagian mana sih yang penjualannya paling banyak. Dengan data seperti ini kita tidak bisa langsung mengetahui kan negara bagian mana, karena di sini juga kalau kita teman-teman bisa lihat ya, di sini negara bagian sendiri ini negaranya, kemudian ada state-nya, negara bagian Kentucky, California ini kan ada Kentucky berulang 2 kali, berarti kita perlu ada agregasi di situ. Ini tidak bisa kita langsung dapatkan informasi negara mana yang paling banyak transaksinya hanya dengan data yang sifatnya tabular seperti ini gitu. Perlu kita lakukan agregasi gitu. Ini tempat yang lain gitu. Ini apakah ada yang return, nanti juga bisa dianalisa gitu. Nah, ini salah satu kelemahan ketika kita menggunakan ketika kita menganalisa hanya menggunakan data yang sifatnya tabular atau spreadsheet seperti ini. Jadi kita tidak bisa langsung mendapatkan informasi yang kita perlukan uh, atau kalau untuk oleh decision maker, informasi yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Itu tidak bisa langsung diambil hanya dengan data tabular seperti ini gitu. Adapun di database juga kurang lebih berbentuk atau formatnya kurang lebih mirip seperti data tabular seperti ini gitu. Oke, kita bandingkan dengan kalau kita analisa data ini menggunakan Tableau gitu ya. Kalau tadi kembali ke depan, ini kan di connect, saya pilih, itu tadi kan formatnya dalam bentuk XLS gitu. XLS itu formatnya Excel. Saya ambil format Excel, data source ini, tahun 2020, NUS, ini filenya gitu. Kemudian saya open. Oke, tadi yang kita ingin analisa adalah data yang order ya. Ini data ini tadi setelah kita buka ada pilihan beberapa sheet. Ini ada sheet order, people, dan return yang sama seperti di spreadsheet yang kita buka tadi. Kita pilih order ini, kita bisa drag sini atau bisa double klik. Ini saya pilih pakai drag aja. Nah, setelah filenya atau dari sheet yang sudah saya pindahkan, tadi muncul tuh kan go to worksheet, saya pindah ke sana gitu. Tadi yang pengen saya tahu kan sebenarnya negara bagian mana sih yang penjualannya paling banyak gitu.
Saya tinggal keluarin aja. Atau kita pengen tahu ya, salesnya paling banyak di negara bagian mana yang salesnya paling banyak gitu. Nilai salesnya gitu. Bisa bisa langsung double klik di sales atau bisa saya drag ke sini gitu. Bisa pilih double klik. Nah, ini jumlah sales dalam semua tabel itu jumlah salesnya itu di 2.200.000 sekian dalam bentuk dolar ya karena data Amerika gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih gitu. eh, Negara bagian mana sih yang paling tinggi eh, penjualannya gitu. Negara bagian itu kita biasanya sebutnya state gitu. Oke, saya klik ya. Nah, ini langsung ditampilkan di table akan menampilkan eh, dalam bentuk budget secara automatically dia tahu data ini pantasnya ditampilkan dalam bentuk bar chart gitu. Nah, seperti ini kan kurang kelihatan sebenarnya negara bagian mana sih yang paling tinggi tuh. Nah, ini bisa kita reorder visualisasinya dengan pilihan reorder di sini kita short berdasarkan descending yang paling besar terlebih dahulu. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu ternyata eh, California adalah negara bagian dengan sales terbanyak gitu. Jadi dengan kalau data tabular tadi, kita nggak bisa tahu nih negara bagian mana yang paling banyak secara langsung gitu. Tapi dengan Tableau tadi, dengan kita mengkoneksikan datanya ke Tableau, kita bisa langsung analisa dengan sangat-sangat cepat, gitu. Bahkan tanpa melakukan seperti kalau agregasi di Excel kita kan perlu melakukan formula gitu. Ini tidak perlu melakukan hal itu. Tinggal tadi teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Saya tinggal double klik, kemudian double klik di sales, kemudian double klik lagi di state, lalu tinggal reorder aja. Langsung saya bisa tahu, oh ternyata California adalah negara bagian dengan sales terbanyak itu. Ini salah satu keunggulan atau manfaat dari kita menggunakan tabel. Kita bisa lebih cepat dalam menganalisa suatu data gitu. Oke, ini kita balik ke data source ya gitu. Nah, kalau tadi saya buka baru aja ya. Saya buka baru. Oh, sama sekali ternyata. Oke, oke dari sini ya. Nah, kalau ini kurang lebih agak sedikit mengulangi yang dari di depan. Jadi ketika kita ingin menganalisa data menggunakan Tableau, kita perlu datanya gitu, data source-nya gitu. Nah, ini kalau mungkin teman-teman sebagai mahasiswa tentu akan lebih familiar dengan Excel, text file berupa CSV. JSON ini cukup harusnya tidak begitu familiar kecuali teman-teman itu background-nya di bidang yang terkait engineering IT khususnya ya. Mungkin familiar di JSON itu. Nah, umumnya kalau di perusahaan itu filenya tidak disimpan di Excel ataupun di dalam bentuk CSV karena tentu baik CSV ataupun Excel memiliki keterbatasan gitu. Biasanya umumnya menggunakan database itu. Nah, database itu dikoneksikan menggunakan ada yang disimpan dalam SQL Server, ada disimpan dalam MySQL, Oracle, dan Amazon Redshift. Nah, untuk kali ini saya tidak bisa mencontohkan karena satu-satunya database yang saya punya akses itu database kantor saya dan itu confidential, tidak boleh dibagikan. Jadi untuk yang bagian ini belum bisa saya bagi, tapi nanti mungkin ke depan ketika teman-teman sudah meninggalkan dunia bangku kuliah, kemudian terjun ke dunia kerja dan profesional, di situ bisa mengkoneksikan data ke database, teman-teman bisa coba cari informasi di internet cukup banyak gitu ya. Nanti kalau kurang lengkap pun atau pengen kurang informatif atau kurang agak sedikit sulit, pengen dibantu orang secara langsung bisa menghubungi saya juga gitu. Oke, untuk pilihan data kurang lebih seperti itu gitu. Ini pilihan sangat banyak ya. Ini kalau versi yang tadi saya katakan desktop, kalau versi Tableau public itu tidak akan sebanyak ini gitu. Dia hanya ada yang bagian apa saja gitu. Dan nanti ketika disimpan pun nggak bisa disimpan filenya itu. Oke,
Ini akan case by case ya, tergantung tools yang digunakan di tempat teman-teman nanti misalkan bekerja gitu.